warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengerjakan tugas 4 matkul AJK ya teman-teman. Kita akan buat topologinya dulu seperti ini. Seperti ini teman. Kemudian ini ada skenario nya, kemudian soal-soalnya. Kita akan jelaskan ini. Pertama jelaskan tentang arsitektur. Bedanya di sini adalah yang standar itu satu server menangani seluruh klien. Kemudian reverse proxy itu server perantara yang menerima request klien dan meneruskannya ke backend server. Di servernya itu ada dua dulu. Kemudian load balancer itu mendistribusikan traffic ke beberapa server agar beban tidak menumpuk pada satu server. Jadi server yang ada itu tidak hanya satu dulu. Kemudian latensi saat 300 lebih user akses itu kemungkinan CPU nya mengalami request yang lambat. Kemudian RAM yang kecil bisa menyebabkan soft disk dan proses server melambat. Disk I/O yang lambat juga mempengaruhi loading database dan caching. Metodenya bisa menggunakan Apache Benchmark, kemudian Gmeter dan Wireshark. Kemudian mekanisme HTTP-nya menggunakan SSL atau TLS untuk melakukan komunikasi. Penyebabnya yang tidak valid karena sertifikatnya kadaluarsa atau domainnya tidak cocok dengan di CA tidak dapat dipercaya untuk klien salah. Kemudian bagian proxy, perbedaan forward proxy, reverse proxy, dan transparent proxy. Forward proxy itu proxy antara klien dan internet untuk filtering dan monitoring. Kemudian reverse proxy itu proxy yang berada di depan web server. Dan transparent proxy yang tidak perlu konfigurasi. Jadi
Forward proxy itu proxy yang digunakan untuk melakukan filter dan monitoring. Reverse proxy itu berada di depan, jadi filternya itu langsung di depan, dan transparent proxy itu tidak perlu dikonfigurasi. Mengapa user bisa buka situs terblokir? Kemungkinan user menggunakan DNS terenkripsi atau menggunakan VPN. Karena itu user masih bisa mengakses situs yang sudah diblokir. Cache proxy tidak efektif karena penyebabnya ini rasio rendah karena cache kecil, banyak konten dinamis, TTPS traffic atau konfigurasi yang salah, seperti itu. Proxy overhead solusinya menggunakan load balancing proxy, jadi proxy-nya dibagi, tidak hanya satu, agar mengurangi overload. Cara monitoring audit proxy bisa menggunakan tools monitoring, yakni Lcast untuk log analisis, Zabbix untuk monitoring, dan Grafana untuk visualisasi. Meningkat pendekatan menggunakan firewall, PAF, WAF fungsinya untuk proteksi SQL injection, dan XSS security proxy. Di bedanya itu WAF untuk proteksi SQL injection, dan IDS atau IPS ini untuk mendeteksi serangan jaringan. Proxy server mati, solusinya menggunakan failover, jadi proxy tidak hanya satu, sehingga salah satu atau proxy-nya mati, maka yang satunya bisa langsung standby untuk menggantikan proxy yang mati. Oke, sekarang kita ke konfigurasi topologinya. Saya sudah menyiapkan untuk ke konfigurasi teman-teman. Ini kita sesuaikan saja untuk interface-nya ini sesuai yang bisa router share. Sudah berhasil. Selanjutnya bagian firewall.
sudah. Selanjutnya kita akan memberi IP manual di sini untuk web server dan proxy servernya. Sudah berhasil teman untuk DHCP dan IP statusnya di sini. Sekarang kita coba testing apakah bisa saling terhubung. Nah, tidak bisa ya teman-teman. Jadi sesama klien bisa saling terhubung dan server ini mempunyai keamanan yang ketat menggunakan firewall ini teman-teman. Jadi situs yang terblokir tadi sudah tidak bisa diakses oleh klien teman-teman. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila tidak jelas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.